Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi teman-teman, masih bersama saya Dudu, dan sudah pastinya juga di si channel ini kita akan sedikit membahasnya sedikit banyaknya membahas tentang permasalahan pencernaan atau biasa disebut dengan asam lambung gede, saya tipe psikosomatis, dan sudah pastinya juga sesuai dengan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Dan perlu diingatkan nih teman-teman nih, saya juga bukan dokter, saya bukan ahli ini itu ya teman-teman, saya nggak bisa nyembuhin kalian ya. Saya di sini cuman mensupport kalian ya, menemani kalian ya yang lagi merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan saya tipe psikosomatis teman-teman. Dan tak lupa nih untuk teman-teman yang baru bergabung, nah dibantu subscribe dan like-nya juga teman-teman ya. Kenapa? Biar video ini semakin berkembang, dan sudah pastinya juga kalau misalkan ini semakin berkembang sudah pastinya ya tentunya bakalan menjadi semangat tersendiri buat saya untuk selalu membagikan ya kan tips-tips apa saja yang saya lakukan ketika mengalami gangguan asam lambung dan saya tipe psikosomatis di tahun 2022. Nah sekarang alhamdulillah teman-teman ya sudah pulih normal lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, mohon maaf juga nih ya, maksudnya ya saya baru nge-share video lagi nih, karena kan udah beberapa hari ini saya nggak nge-share karena emang ada kegiatan lah teman-teman ya, maksud biasa lah namanya orang hidup ya kan, namanya kegiatan kan nggak bisa kita ya di banyak yang tidak terprediksi, apalagi ya kan selain saya buruh pabrik juga kan, saya juga ada kerjaan lain, salah satunya ngurut. Dan satu lagi ya ini sekarang kita bikin konten teman-teman ya, salah satunya ini pembahasan untuk masalah pencernaan atau asam lambung dan saya tipe psikosomatis. Nah pastinya juga bakalan berbeda juga teman-teman ya, namanya juga beda channel ya, tapi biasanya teman-teman ya untuk channel-channel seperti ini tuh pembahasannya mirip teman, sama aja ya, maksudnya untuk intinya mah ya kan, cuman ini bedanya ya siapa yang membawakannya aja ya kan, kita juga kan cocok-cocokan teman-teman ya, makanya untuk berbicara seperti ini juga kan perlu latihan juga teman-teman ya, perlu kebiasaan ya kan, makanya kalau mah banyak kekurangannya ya mohon dimaklum juga teman-teman, tapi ya tetap teman-teman ya harus semangat ya agar kalian tuh semangat juga yang menyaksikannya, yang menontonnya ya teman-teman ya. Karena ya gitu teman-teman, asam lambung gede saya tipe psikosomatis tuh kalau misalkan udah ya parah lah ibaratnya yang bilang gitu, kalian tuh nanti bakalan kayak plan teman-teman ya, pelupa karena setiap harinya tuh kebanyakan mikirin penyakit, dan akhirnya kalian tuh stres, dan stres tuh bukan berarti kalian tuh gila teman-teman ya, enggak, kalian tuh enggak gila ya. Nah perlu diingatkan, perlu ditegaskan agar apa, agar kalian tuh semakin semangat untuk menjalani hidup sehatnya teman-teman ya, karena ya gitu ya, kalian kan selama ini tuh ya bisa dibilang teledor juga dalam hal segi kesehatannya, apalagi dalam mengelola stresnya teman-teman ya, namanya hidup ya, kita juga gak maido juga ya teman-teman ya, karena banyak yang dipikirkan, wah gitulah teman-teman ya. Nah untuk yang lagi ngerasain ini katanya apa nih, sariawan nih teman-teman ya, bahkan saya melihat yang parah bener, yang putih nih di pinggiran bibirnya, gigi-giginya juga kayak banyak yang bolong. Nah gini teman-teman ya, asam lambung kalau misalkan ya terlalu tinggi di lambungnya itu dia tuh bakalan naik teman-teman, dia udah melewati esophagus, kerongkongan, dan akhirnya ketemu lagi di leher. Kalau kalian maksudnya kelamaan nih dibiarkan, yang terjadi nih salah satunya di situ bakalan terjadi yang namanya iritasi teman-teman. Ketika iritasi itu sudah pastinya itu bakalan menjadi radang. Nah ketika radang ya disebut juga dengan nantinya panas dalam teman-teman ya, ke situnya mah ya urutannya, tapi urutannya tahu bener atau enggak, tapi ya kurang lebih seperti itulah teman-teman ya, karena sudah pasti itu mah ahlinya dokter, dan saya bukan dokter teman-teman ya. Mohon dimaklum ya. Jadi gitu teman-teman, jadi kenapa jadi teman-teman tuh harus dicukupi salah satunya untuk air mineralnya, untuk kebutuhan air minumnya teman-teman ya,
minimal tuh untuk orang dewasa 8-10 gelas lah itu minimal teman-teman dalam sehari ya. Nah syukur-syukur misalkan teman-teman bisa lebih banyak ya nggak masalah juga teman-teman ya, paling masalahnya banyak kencing doang ya kan. Ketika banyak kencing juga ya nggak masalah juga, bagus juga teman-teman ya untuk membuang toksin-toksin yang ada di tubuh kita, salah satunya melalui kencing teman-teman. Nantinya kalau kencing terus ibaratkan ya, nanti suhu badannya sedikit-dikit bakal turun teman-teman ya kan, karena biasanya tuh sering banget lah yang namanya panas dalam tubuh bagi penderita asam lambung gede, saya tipe psikosomatis itu teman-teman ya. Makanya antisipasinya itu teman-teman dengan minum agar si asam lambung yang pada nempelnya di kerongkongan tadi leher kita tuh turun lagi ke lambungnya, karena keasaman lambung tuh yang mampu menahan keasamannya sih cuman lambungnya doang teman-teman, organ yang lain tuh nggak kuat teman-teman untuk apalagi untuk jangka yang panjang. Nah makanya nih perlu diingatkan lagi ya, syarat wajib orang pengen sehat ya, kalian tuh makan teman-teman. Suka lupa, ayo lupa kan, ini makanya saya ingetin ya, makan teman-teman. Kalau pengen sehat tuh syaratnya salah satunya tuh makan, makan, minum. Nah salah satunya itu teman-teman. Adapun nantinya ya teman-teman misalkan yang punya obat lambung misalkan apapun itu mereknya jenisnya ya, saya juga banyak sekali kan soalnya kan. Nah kalau misalkan ada, kalau mau diminum ya sudah minum saja teman-teman, gak usah dipusingin. Apalagi itu misalkan kita dikasih dari dokter ya kan, dokter sudah pastinya kan dengan hasilnya diagnosanya dia ya kan, sudah pastinya nggak sembarangan juga teman-teman ya. Makanya udah minum aja sesuai anjuran dokternya ya kan pastinya. Adapun nantinya ya maksudnya diimbangi lah teman-teman ya, untuk setiap harinya tuh paksain lah untuk mengkonsumsi buah-buahan teman-teman ya. Salah satunya pepaya, itu udah palingan teman-teman juga udah pada tahu sebenarnya, cuman kan tetap ya harus semangat selalu diingatkan ya teman-teman. Pepaya tuh bagus teman-teman ya, pepaya, buah labu ya kan, labu kuning loh yang biasa buat kolak tuh teman-teman tahu kan. Nah, sama itu juga bagus teman-teman, apel tuh bagus buat memperbaiki pencernaannya ya kan. Ukat, kurma bagus teman-teman ya, aman lah, karena saya juga waktu sakit tuh dibilang sering, nggak tiap hari tapi sering teman-teman ya makan konsumsi salah satu buah-buahan itu. Yang paling sering sih lebih ke apel teman-teman ya. Jadi ya saya ya maksudnya berusaha lah dalam sehari itu mengkonsumsi apel. Nah ketika sudah dirutinkan itu enak banget teman-teman ya, untuk banyak sekali perubahan dalam pencernaannya ya. Apalagi nantinya ketahuannya di apa, dari BAB-nya teman-teman, nanti ya bisa kalian teman-teman rasakan lah ya, maksudnya enak lah, jadi teksturnya bagus. Nah ketika bagus sudah pastinya itu menandakan salah satu pencernaan kita tuh bagus teman-teman ya, mulai membaik, mulai banyak perubahannya. Nah ketika pencernaannya bagus dan sudah pastinya itu tuh teman-teman bakalan fungsi tubuh yang lainnya tuh ikutan bagus. Nah gitu, karena sumber kesehatan tuh salah satunya tuh itu dengan pencernaannya bagus teman-teman. Ketika pencernaannya bagus tentunya yang sensasi kalian yang sekarang rasakan tuh bakalan hilang dengan sendirinya teman-teman. Makanya diimbangi ya dengan olahraga juga teman-teman ya, jangan, nggak harus yang capek-capek banget dulu lah ya kan, untuk masa-masa pemulihan tuh ya kayak misalkan berjemur ya kan pagi-pagi ya kan, sambil jalan-jalan, jadi gerak-gerakan lah tubuhnya ya kan gitu teman-teman ya. Nantinya si otot-ototnya tuh bakalan kendor teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tuh rebahan mulu sudah pasti itu teman-teman ya otot-ototnya juga bakalan terganggu. Maka disitulah ya yang harus teman-teman pahami ya, kenapa banyak banget nih sensasinya, dari mulai pusing, kelayangan ya, badan pada sakit, kedut-kedutan. Nah itu teman-teman diingatkan nih, untuk yang kedut-kedutan ya di bagian tubuh dimanapun itu, nah itu kadang suka bikin horor teman-teman ya. Ya kan, bener nggak? Nah, bagi yang teman-teman nih yang sudah pernah merasakan
Saya pernah teman-teman merasakannya, makanya itu pemikirannya waduh liar lagi, selalu ke pemikiran yang negatif-negatif dan selalu memikirkan tentang penyakit yang ya yang horor lah, maksudnya horor tuh yang menakutkan lah, kayak misalkan penyakit jantung lah kan, paru-paru, ginjal, diabetes lah dan apapun itu teman-teman ya. Nah, tapi ya sekarang ya alhamdulillah teman-teman sudah bisa terkontrol dan alhamdulillah nih sudah sembuh dengan ya bilang sempurna juga namanya enggak, namanya kita manusia biasa ya kan teman-teman, yang pasti sekarang sudah pulih normal lagi teman-teman ya. Nah, untuk tadi nih teman-teman ya, untuk panas dalamnya itu teman-teman, makanya teman-teman harus paksain teman-teman ya, makan jangan lupa paksain, jangan diikutin mulu maunya lambung. Kalau misalkan kita nih lagi sakit lambung, biasa kan namanya ada yang namanya begah ya kan, ketika begah biasanya disertai dengan mual, sakit. Nah ketika dimasukin makanan itu bakal keluar lagi. Nah gini teman-teman, ada tekniknya teman-teman ya, mau gimana pun juga ada tekniknya. Salah satunya apa? Dikit-dikit makannya ya, dikit-dikit aja ya, diemut kayak apa ya, judulnya mah lambung kita tuh ada asupan teman-teman ya. Kalau misalkan mau nih teman-teman puasa, cuman kan di sini puasa juga perlu mental yang kuat, karena mindset orang penderita asam lambung biasanya mindsetnya sudah terlalu yakin, apalagi dengan himbauan dokter katanya jangan perut jangan kosong katanya kan. Tapi ini teman-teman, saya pernah jadi kata dokter mah katanya wah jangan telat makan ya gini-gini, tapi saya pernah melakukan namanya puasa teman-teman, dan alhamdulillah itu banyak banget perubahannya. Awalnya tetap teman-teman ya nggak yakin, karena 2 bulan setelah lagi sakit-sakitnya ya kan, lagi parah-parah, nah di situ mulai pemulihan. Bulan ketiganya tuh bulan puasa teman-teman, nah itu badan saya diajak puasa. Pertamanya ya emang nggak yakin bakalan full gitu kan puasanya, tapi begitu ya dengan tekad yang tinggi ya kan, percaya nggak, 3 hari setelah melakukan puasa ya dari pertama, entah gimana kali ya, itu badan saya banyak perubahan teman-teman ya, dari mulai tenaganya, dari mulai semuanya lah itu lebih prima teman-teman. Jadi akhirnya ketika merasa lebih nyaman dan akhirnya semangat tentunya puasanya juga teman-teman ya. Makanya alhamdulillah itu puasa full teman-teman. Bahkan ya ada teman kerja juga yang nggak yakin ya kan, nggak yakin bahwa saya tuh melakukan puasa, padahal dia kan tahu bahwa saya tuh lagi sakit lambung teman-teman ya. Tapi ya saya jawab saya puasa full, saya merasa lebih prima, tenaga saya pulihnya cepat, banyak perubahan. Kenapa teman-teman? Ketika saya melakukan puasa, ketika lagi parah-parahnya juga teman-teman ya, aktivitas saya seperti biasa teman-teman ya. Kayak misalkan kerja, emang saya tempat gak masuk juga teman-teman di awal-awal sakit tuh 10 hari teman-teman gak masuk kerja ya kan, karena udah wah parah. Tapi setelah itu saya paksain teman-teman karena kerja ya, karena emang salah satunya yang membuat saya semangat kerja tuh ya emang kan saya kan buruh harian lepas teman-teman, jadi ya masuk dibayar, gak masuk ya enggak kan. Nah sedangkan saya udah punya anak istri teman-teman ya, sudah pastinya juga kan harus saya nafkahi teman-teman. Makanya ya itu yang membuat saya tetap tegar walaupun dengan banyaknya sensasi ya ini itunya lah ya kan, tetap saya lakukan, maksudnya kerja teman-teman ya, walaupun sudah kerja banyak banget yang dirasain ya sudahlah ya gimana lagi. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, makanya nih banyak banget perubahan dalam psikisnya ya, semuanya lah, dari badan juga ya, pikirannya ya. Itu karena saya ya setiap harinya melakukan aktivitas seperti biasa teman-teman ya, kayak kerja, terutama nih kerja ya kan, aktivitas ya gimana lagi atau ya namanya kepala keluarga ibaratnya kan, nggak harus semangat. Makanya nih untuk teman-teman ya, ayolah teman-teman paksain ya, kalian tuh nggak bakalan pingsan ya dan nggak bakalan mati juga teman-teman kalau emang belum waktunya. Itu mah urusan Tuhan teman-teman ya, urusan kematian, rezeki, jodoh
itu urusan Tuhan, ya kan? Bener gak? Nah, iyalah. Oke lah teman-teman, nanti kita akan sambung lagi dengan video yang lebih cihuy, lebih semangat lagi. Oke, tetap sehat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.